Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata pelajaran kita akhlak. Kali ini materinya yaitu sikap terpuji. Sebelumnya saya bacakan untuk tujuan pelajarannya. Yang pertama, melalui pengamatan dan diskusi siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak, berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang kedua, diberikan kesempatan mengamati gambar dan fenomena di sekitar siswa, dapat menampilkan contoh perilaku akhlak, berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang ketiga, melalui diskusi dan pengamatan siswa, dapat menjelaskan hikmah dari akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Langsung saja untuk materinya. Yang pertama, akhlak berpakaian. Sangat penting bagi cewek-cewek semua tentang berpakaian. Jadi, pakaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang apa yang dipakai, yaitu berupa kerudung, baju, celana, dan sebagainya. Istilah pakaian kemudian dipersamakan dengan busana. Istilah busana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu busana, yang mempunyai konotasi pakaian yang bagus atau indah, yaitu pakaian yang serasi, harmonis, selaras, enak dipandang, nyaman melihatnya, cocok dengan pemakai, serta sesuai dengan kesempatan. Pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian pakaian, jadi apa fungsi pakaian? Jadi fungsi pakaian yang pertama yaitu menutup aurat. Aurat adalah dari kata ar yang berarti onar, aib, tercela, keburukan yang dimaksud tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Kemudian fungsi pakaian yang kedua yaitu perhiasan. Jadi fungsi pakaian yaitu sebagai perhiasan. Sebagai bagian pakar menjelaskan bahwa suatu yang elok adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Berhias adalah naluri manusia dan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia. Jadi pakaian sangat penting bagi setiap manusia. Jadi jangan asal-asal pakai pakaian. Yang ketiga, fungsi dari pakaian yaitu melindungi dari bencana. Ditemukan dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan fungsi pakaian, yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana dan dari sengatan panas dan dingin, yaitu dalam Quran Surat An-Nahl ayat 8. Fungsi pakaian yang keempat, identitas atau kepribadian sesuatu adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakannya dari yang lain. Jadi pakaian itu sangat bisa menjadi identitas bagi para manusia. Contohnya seperti pakaian orang Korea itu seperti apa, pakaian orang Indonesia seperti apa. Kemudian batas aurat laki-laki yaitu dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki wajib menutup seluruh badannya dari pusar hingga lutut. Kemudian untuk perempuan, sebagian ulama mengungkapkan bahwa berkewajiban menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak. Kemudian ada berpakaian, ini sangat penting dan harus kalian amalkan. Yang pertama, disunahkan memakai pakaian baru, bagus, dan bersih. Yang kedua, Rasulullah bersabda pada salah seorang sahabatnya saat beliau melihatnya mengenakan pakaian jelek. Jadi di sini Rasulullah pernah bertemu dengan sahabatnya, kemudian memberikan pesan kepada sahabatnya, yaitu apabila Allah mengaruniakan kepadamu harta, maka tempatkanlah bekas nikmat dan kemurahannya itu pada dirimu. Jadi di sini jangan sampai pakai pakaian yang jelek, karena merupakan suatu bentuk tidak mensyukuri nikmat. Kemudian pakaian harus menutup aurat, yaitu longgar, tidak membentuk lekuk tubuh, dan tebal, tidak memperlihatkan apa yang ada di bajunya. Yang keempat, adabnya yaitu pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan dan sebaliknya. Kemudian pakaian tidak boleh ada gambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Gambar apa nih?
gambar kewan ini. Kemudian pakaian laki-laki tidak boleh panjang melebihi kedua mata kaki. Kemudian disunahkan mendahulukan bagian yang kanan di dalam berpakaian atau lainnya. Bisa memakai pakaian dari kanan dulu. Disunahkan berdoa. Kemudian disunahkan memakai pakaian berwarna putih. Kemudian lanjut ke hikmahnya. Jadi hikmah berpakaian yang bagus itu yang pertama menjaga identitas sebagai orang muslim, yang kedua menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian alat berhias. Kalau tadi sudah berpakaian, sekarang berhias. Saya biasanya berhias, perdaan, celaan. Kemudian ya ini berhias untuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Macam-macam yang berhias diantaranya itu ada jilbab, perhiasan seperti kalung, gelang, cincin dan lain-lain. Kemudian kosmetik, ada celak, tisu dan lain-lain. Kemudian alat berhias yang pertama niat yang lurus, berniat hanya untuk beribadah. Kemudian dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, seperti cowok tidak boleh menggunakan sutra dan lain-lain. Tidak boleh menggunakan hiasan yang menggunakan simbol non muslim seperti pakai kalung salib. Kalau muslim tidak boleh. Kemudian tidak berlebih-lebihan, kayak saat ini berlebih-lebihan tidak dianjurkan. Kemudian tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah seperti memakai pakaian kayak orang Yahudi, orang Kristen dan lain-lain. Berhias menurut kezaliman dan kepatutan dengan perhatian jenis kelamin. Jadi sesuai, kalau perempuan ya pakai pakaian perempuan, kalau laki-laki pakai pakaian laki-laki. Berhias bukan untuk berfoya-foya. Kemudian hikmahnya, berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Itu salah satu hikmah dari berhias. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, yaitu perjalanan atau safar. Jadi perjalanan dalam KBBI itu yaitu berjalan atau bepergian dari suatu tempat menuju ke tempat untuk suatu tujuan. Ini yang dinamakan perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu mempunyai beberapa akhlak atau beberapa adab menurut Islam. Yang pertama, semua perjalanan dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Itu pasti yang pertama yaitu niat. Mengerjakan sholat sunnah 2 atau 4 rakaat sebelum memulai perjalanan. Yang ketiga, ketika keluar rumah disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Kemudian sunnah menaiki kendaraan dengan membaca Bismillah. Yang kelima, ketika mulai memasuki kendaraan disunahkan membaca doa Subhanallah tahorana ada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian yang keenam, jika tiba di tempat tujuan disunahkan membaca doa Robbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Kemudian yang ketujuh, boleh menjamak sholat atau mengqashar dalam perjalanan pada 2 waktu, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang ke-10, gunakan masa dalam perjalanan dengan zikir. Jika tidak ada amalan yang dapat dilakukan, lebih baik tidur. Jadi kalau tidak zikir ya tidur gitu. Kemudian hikmahnya yaitu sebaiknya setiap orang memikirkan terlebih dahulu secara matang terhadap semua perjalanan. Ya, kita haruslah baik ingin beribadah kepada Allah. Materi yang keempat, alat bertamu. Jadi apa itu bertamu? Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahim. Ketika bertamu, yang pertama minta izin masuk, kemudian berpakaian yang rapi, memberi isyarat, kemudian jangan mengintip ke dalam rumah, memperkenalkan diri. Kemudian tamu laki yang bukan mahram dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumahnya seorang wanita. Kemudian masuk dan duduk dengan sopan, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Dan ada makanlah dengan tangan kanan, bersihkanlah piring, jangan biarkan sisa makanan berceceran. Segeralah pulang setelah selesai urusan. Lama waktu bertamu maksimal 3 hari 3 malam. Kemudian tadi untuk yang bertamu, sekarang bagi yang menerima tamu.
Jadi bagi penerima tamu itu etikanya yang pertama berpakaian yang pantas, menerima tamu dengan sikap yang baik, menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu mengada-ngadakan. Waktu bertamu tidak terlalu lama. Antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Ya, untuk hikmahnya kenapa kok diberi etika seperti itu? Yang pertama, setiap muslim telah diikat oleh suatu tata aturan supaya hidup bertetangga dan bersahabat dengan orang lain meskipun berbeda agama atau suku. Yang kedua, menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Yang ketiga, menyambut tamu dapat menghilangkan akhlak. Ya, jadi sekian untuk materi hari ini tentang alat terpuji. Selanjutnya masih tentang alat terpuji, namun kita akan belajar tentang contoh. Ya, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Sekian untuk materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.